Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sesa Armi Syahri dari jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang pengamatan lingkungan dan analisis lingkungan internal. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu lingkungan internal? Kalau nggak tahu, sini saya kasih tahu. Jadi, lingkungan internal itu adalah proses mengkaji faktor internal organisasi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang ada di dalam lingkungan. Nah, faktor-faktor strategik dalam lingkungan internal itu ada 7. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada keuangan dan accounting, yang ketiga ada produksi, operasi, dan teknik, yang keempat ada personalia, yang kelima ada manajemen mutu, yang keenam ada teknologi informasi, dan yang ketujuh ada organisasi dan manajemen umum. Kemudian ada pendekatan terhadap pengamatan dan analisis lingkungan internal. Caranya dengan membandingkan pengukuran variabel-variabel faktor strategis internal dengan mengukur kinerja masa lalu organisasi, pesaing, dan industri sebagai satu kesatuan. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis Profit Impact of Marketing Strategy atau yang bisa disingkat sebagai PIMS. Analisis PIMS ini membantu menemukan faktor-faktor strategis internal yang relevan bagi badan-badan usaha dengan menggunakan model regresi. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan analisis PIMS ini ada 5. Yang pertama, intensitas investasi. Yang kedua, pangsa pasar. Yang ketiga, pertumbuhan pasar. Yang keempat, daur kehidupan produk. Dan yang kelima, rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Yang kedua, analisis rantai. Analisis ini melihat sejauh mana sih aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam perusahaan bisa saling mendukung atau justru tumpang tindih. Yang ketiga, analisis fungsional. Analisis fungsional ini mengamati dan menganalisis dengan melihat keahlian dan sumber daya dapat diatur dalam profit kompetensi sesuai dengan fungsinya. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam analisis fungsional ini ada 8. Yang pertama, struktur. Nah, apabila struktur organisasi cocok dengan perubahan strategi yang diusulkan, maka struktur tersebut merupakan kekuatan organisasi. Dan apabila sebaliknya, maka itu bisa jadi kelemahannya. Struktur ini pula terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana ini tepat untuk perusahaan yang kecil yang didominasi oleh pengusaha dengan 1 atau 2 produk. Yang kedua itu ada struktur fungsional. Ini tepat untuk perusahaan ukuran sedang dengan beberapa lini atau produk di dalam satu industri. Yang ketiga, struktur divisional. Struktur ini tepat untuk perusahaan besar dengan banyak produk dalam beberapa industri yang saling berhubungan. Yang keempat, ada struktur konglomerat. Struktur ini tepat untuk perusahaan besar dengan banyak produk dalam industri yang tidak berhubungan. Yang kedua, ada budaya. Nah, budaya ini adalah sekumpulan keyakinan, harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota-anggota organisasi dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang mencerminkan nilai-nilai pendiri perusahaan dan misi perusahaan. Nah, fungsi budaya ini memberikan nuansa identitas bagi karyawan, menambah stabilitas perusahaan sebagaimana suatu sistem sosial. Kemudian, kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Yang ketiga, pemasaran. Nah, pemasaran ini tugasnya mempengaruhi tingkat waktu dan karakter permintaan dalam suatu cara yang akan membantu perusahaan itu mencapai tujuan-tujuannya. Keempat, keuangan. Nah, tugas keuangan ini mengelola dana, yaitu dari menentukan sumber dan penggunaan dana yang terbaik dan mengendalikan penggunaannya. Yang kelima, penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, ini bertanggung jawab untuk mengusulkan dan melaksanakan strategi teknologi perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Terus, tugas manajer itu memilih salah satu di antara berbagai alternatif teknologi yang baru yang akan dipakai oleh perusahaan, mengembangkan penerapan teknologi baru ke dalam produk dan proses produksi. Kemudian, menyebarluaskan sumber daya yang ada sehingga teknologi dapat dilaksanakan dengan sukses. Yang keenam, ada operasi. Nah, tugas utama dari operasi ini mengembangkan dan mengoperasikan sebuah sistem yang menghasilkan jumlah produk atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas tertentu pada harga yang sudah ditentukan. Ketujuh, ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, tugas SDM ini meningkatkan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada.
Kedelapan, sistem informasi. Nah, tugas sistem informasi ini merancang dan mengelola sistem informasi dalam organisasi dengan cara-cara yang dapat meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Ada 4 tahap perbedaan dari pengembangan sistem informasi. Tahap pertama itu meningkatkan efisien usaha yang ada melalui tagihan pelanggan, pemasukan, data, dan penulisan laporan. Tahap kedua, ada membedakan diri dengan pesaing lain dengan sistem informasi yang sudah terpasang. Tahap ketiga, mencoba menjual produk dan jasa berbasis informasi kepada pelanggan baru. Dan tahap yang keempat, ada mengembangkan produk dan jasa berbasis informasi yang baru dan inovasi secara berkelanjutan. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa analisis lingkungan internal itu sangat penting bagi organisasi untuk mengenali potensi dan kelemahannya. Dengan memahami faktor-faktor internal seperti yang saya sebutkan tadi, organisasi itu dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan berdaya saing. Intinya, sebelum melangkah keluar, kenal dulu apa yang ada di dalamnya. Karena strategi yang terbaik itu dimulai dari mengenal diri sendiri, baik itu organisasi maupun buat kita pribadi. Oke deh, segitu dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!